suasana paginya. Tadi ya tuh merana ngobrol enggak. Oke, bagi sadayana sampurasun. Jadi ini sebenarnya konten dadakan ya. Tadinya kita teh lagi sahur, terus kepikiran mau bikin konten apa. Dan sekarang masih pagi ya, jam genapnya. Jam 6 pagi kita sambil olahraga sambil jalan-jalan. Kebetulan di sini di pinggir jalan itu, di tempat saya itu banyak daun singkong, dan nanti kita buat olahan dari daun singkong sambil olahraga jalan-jalan menikmati di pagi hari. Oke, disapa dulu. Oke, sekedar edukasi, kemanapun kalian bertujuan atau intinya ke alam, kalian harus benar-benar safety. Mau ke kebun atau ke hutan harus menggunakan celana panjang dan juga sepatu-sepatu boots yang lumayan tinggi, karena kan di alam itu banyak satwa-satwa yang lumayan berbahaya juga. Salah satu contohnya mungkin ular. Jadi demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan kita semua, dan juga agar menjauhi hal-hal yang tidak inginkan, lebih baik kita menggunakan sepatu dan celana panjang biar lebih safety. Ayo, Wi, kurang jalan-jalan. Oke, iya pakai itu. Itu sama tuh. Di kampung mah kieu nya waris sadayana pemandanganna kieu keneh. Sarare keneh jadi mah ngesaur urang langsung sare. Kita kemang naon geuningan? Bola mah geuning nya barudak leutik teh sok ieu teh naon ngaranna teh? Sok nyen pacar teh geuningan kitek. Oke, wargi sadayana ieu teh namanya itu bunga pacar, bunga pacarnya. Ieu teh biasanya kalau anak-anak zaman dulu, zaman ayeuna mah meureunna jarang dipakainya karena kan udah maju, jadi udah banyak gadget, udah banyak media sosial, jadi anak-anak teh sekarang mah sibuk main HP. Kalau dulu, zaman dulu itu anak-anak itu suka main bunga kayak gini tuh ada dua jenis, ada yang kayak gini terus ada yang satu lagi namanya, kalau di tempat saya ini namanya bunga pacar. Dan ini cara pakainya itu di renosnya, diulek, itu diulek sampai keluar warnanya, nanti dipasangin ke atau ditempelin ke kuku kayak gini, jadi kayak kitek ya, kayak kitek. Dan kebetulan ini juga ada buahnya. Buahnya itu seperti ini tuh kalau untuk anak laki-lakinya ini tuh dipakai buat kayak peperangan. Jadi kan ini kalau misalkan kita pencet, jadi mau dipencetnya bitu nah, kayak gini ya, cecengekan lah kayak gini tuh. Jadi biasanya kalau untuk anak laki-lakinya itu mereka ngambil kayak gini buat peperangan sama anak-anak lain gitu. Kalau untuk perempuannya ngambil bunganya buat dijadiin kutek atau warna kuku. Yuk, lanjut. Kayaknya jum dekat air cayan tuh masih berembun ya, karena ini masih pagi tuh, pergi sedayana tuh. Kita akan ngambil daun singkong buat nanti kita olah. Kumaha diurapnya? Diurap bisa digule. Ya, kita akan buat dua menu kayaknya nanti dari
daun singkong ini kita akan cari dulu sambil jalan-jalan olahraga menikmati oksigen di pagi hari. Terutama mau ayam ya. Pertama mungkin tidak segar gini si udaranya. Kalau di perkampungan masih segar udara. Dinikmati, syukuri. Jadi harus hati-hati. Kita ambil pucuk-pucuk daun singkong ini, nanti kita olah. Biasa ketaktilnya. Kita olah. Nah ini warga sadayana. Nah ini kalau di kampung saya ini itu di Jumpi sih. Ini kalau di tempat saya ini namanya kokorongan atau korong gogog ya, atau korong anjing. Nggak tahu kenapa disebut korong anjing ini tuh, karena ya mungkin saya nggak tahu juga, karena orang-orang sini itu, orang-orang lokal sini itu sebutnya kokorongan gitu, atau korong gogog gitulah istilahnya kalau bahasa Sundanya mah. Ini kayak gini buahnya. Nah ya. Nah, buahnya kayak gini. Ini tuh rasanya manis, wargi sadayana. Bisa dimakan. Cuman kan berhubung lagi bulan puasa, jadi saya nggak bisa coba. Dan untuk daunnya juga, untuk daunnya. Nah ini kayak gini daunnya. Nah ini tuh biasanya bisa dijadiin untuk obat herbal, obat alternatif buat luka wargi sadayana. Jadi itu caranya kalau misalkan cara pakainya itu biasanya orang-orang tua itu, atau mamah-mamah, bapak-bapak itu, atau mungkin yang makainya itu dikunyah dulu atau bisa pakai air terus diperet-peret atau dikunyah sampai berbusa. Nanti kalau misalkan udah lempu atau udah kayak apa namanya nanti bahasa Indonesia teh, kalau udah berair, udah keluar busanya, tinggal ditempelin ke lukanya gitu. Biasanya ini buat obat luka. Terus ininya juga, buahnya juga bisa dimakan, rasanya juga manis. Karena saya lagi puasa jadi saya nggak bisa coba. Namanya kalau di tempat saya kokorongan, nggak tahu di tempat kalian itu apa. Ya. Ini sampul naon nih. Bayalah bawa ini sampul naon lah. Nah ini tuh kalian harus hati-hati di rerungkunan kayak gini, itu harus waspada, tetap pakai sepatu ya kayak gini, karena takutnya ada ular. Banyak ular-ular kayak ular rhodostoma atau ular gibug gitu, karena apa namanya, ular tanah gitu. Mereka suka diam-diam di kayak daun-daun kering di rerungkunan, takutnya keinjak gitu, makanya harus hati pakai sepatu. Jenis-jenis ular itu kayak viper itu lumayan berbahaya bisanya, karena bisanya itu tipe bisanya itu hemotoksin. Jadi bisa membunuh sel darah merah. Kayu kayak gini buat ngecek gitu, semak-semak kayak gini, takutnya ada ular gitu yang nggak berkamuflase gitu. Oke, ini pohon jambu ya, jambu batu. Tapi nggak tahu jambu putih atau jambu merah. Nah ini pucuknya ini biasanya kalau di kampung itu buat obat mencret, warga sadayana. Mencretnya namanya? Oh, mencretnya bahasa Indonesia. Ini buat obat mencret. Kalau orang-orang kampung itu mereka suka makan pucuk pucuk daun jambu kayak gini. Ini cara makannya itu tinggal langsung makan aja.
Karena kan ini rasanya itu kayak ada asam kesatnya, terus bisa dipakai kayak garam di sininya. Jadi disimpan garam di sini, terus ditilep kayak gini ya, dibuntel kayak gini, terus dimakan. Ini untuk obat mencret. Modal wae. Ini obatnya. Budugin. Peneluhur. Oke, wargi sadayana. Ini tuh namanya murbei-murbeinya. Nah ini kalau yang warna merah ini asam. Ini masih sejenis kayak blueberry, arben, masih satu keluarga. Harmos satu keluarga, masih keluarga kayak gitu. Nah, ini kalau yang manis itu yang warna hitam kayak gini. Ini penampakannya ya, murbei. Kalau yang merah ini asam. Nah ini udah mau matang, dan ini yang udah matang kayak gini. Murbei, dan tangkalnya itu seperti ini pohonnya. Murbeinya benernya. Kalau misalkan saya salah nama mungkin ya, nanti kalian bisa koreksi di komentar ya. Kalau di tempat saya ya murbei namanya. Kalau di tempat kalian apa ya? Kalau yang tadi namanya murbei kayak gini bentukannya ya. Kalau yang ini namanya arben atau harmos kayak gini nih. Ini masih satu keluarga sama murbei yang tadi, cuman kalau yang ini lebih kayak bulat kayak gini nih. Ini suka banyak juga yang jual kayak di wisata-wisata, di tempat-tempat rekreasi itu suka jual kayak arben, harmos tuh kayak gini. Dan dalamnya tuh kayak gini. Dalamnya tuh biasanya suka ada sikinya. Ini nggak ada sikinya. Dan untuk tangkalnya juga berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan daunnya lumayan gede terus panjang, kalau ini kan kecil-kecil. Dan arben juga ini tuh bisa tumbuh secara liar. Dan kebetulan kalau di sini itu ditani gitu. Jadi di sini itu ada petani-petani yang nanam kayak arben-arben. Nah, itu ada kan yang lagi bertani. Itu mereka itu lagi kayak nanam-nanam arben keur macul heulanya. Petani di sini itu mereka membudidayakan murbei ya, murbei sama arben. Nah ini kebunnya, yang di tengah itu murbei, dan yang di pinggir ini arben. Dan itu petaninya lagi bekerja. Semangat pagi. Ini saya akan tunjukin edukasi. Nah ini bagi kalian ya, ini mah bagi kalian yang nggak tahu, tapi sih harusnya rata-rata kalian tahu ya dengan tumbuhan ini. Ini namanya kalau tempat saya atau memang nama umumnya itu memang putri malu. Kenapa disebut putri malu? Karena kalau misalkan saya cabak kayak gini atau saya sentuh kayak gini, tuh murungkut. Jadi dia itu berkerut malu gitu istilahnya. Jadi dinamakan bunga atau pohon putri malu. Karena begitu saya sentuh kayak gini, ini tuh mereka itu kayak murungkut gitu. Nah sih murungkut teh kayak berkuncup gitu kayak gitu. Tuh. Nah. Malunya kamu ya, di baju atuh. Ayo Fikri, jelas tangguban parautnya. Kiri kan? Kiri. Nah, oke wargi sadayana. Nah ini di depan kita kelihatan lebih jelas ya di zoom. Nah itu adalah Gunung Tangkuban Perahu. Bila dilihat dari area Ciater Subang yang tentunya saya sedang berada di sini.
Dan di sana itu adalah Gunung Tangkuban Perahu, dan itu kalau misalkan dilihat dari sini, dari Subang atau dari Ciater sini itu kayak gini penampakannya atau pemandangannya gitu. Kalau dari sini tuh nggak mirip perahu, tapi kalau misalkan kalian mau lihat Gunung Tangkuban Perahu kayak mirip perahu, itu kalian harus ke Lembang atau ke Bandung terus melihat ke arah sana, ke arah Tangkuban Perahu. Itu kalau dari Bandung atau Lembang itu kelihatan kayak perahu yang lagi terbalik, kalau dari sini enggak. Nah itu dia di Tangkuban Perahu. Kalau dari sini itu kita kelihatan ada dua kawah. Itu yang paling besar di bawah itu namanya Kawah Domas. Itu yang di atas yang kecil itu namanya Kawah Ratu. Dan nanti mungkin untuk next episode nanti kita akan ngevlog atau main di Tangkuban Perahu ya. Nah oke, kayak ginilah pemandangan di daerah Subang, di Ciater tepatnya kalau melihat Gunung Tangkuban Perahu itu seperti itu. Dan ini kita dikelilingin sama gunung-gunung ya. Itu kegiatan ibu-ibu ya, ibu-ibu petani yang lagi kerja, nggak tahu lagi ngapain, kayaknya lagi bikin bibit, bikin benih kayaknya, tapi nggak tahu bikin benih apa ya, kayak gitu ya. Aktivitas di pagi hari itu para petani itu seperti ini. Oke, Sedayana ini udah lumayan banyak ya, lumayan lah segini juga untuk olahan cuman kita aja atau cuman saya sama istri saya aja. Ya, nanti kita akan olah ya seperti biasa, karena ini lagi bulan puasa. Kita olah nanti sore sekitar jam 5-an lah kita olah. Ini juga masih jauh karena ini masih pagi juga ya. Kita tadinya niatnya sambil olahraga terus konten dadakan, dan kita kepikiran buat olahan daun singkong gitu, daun sampe gitu. Dan nanti setelah udah jam sekitaran jam 3, jam 4, jam 5 kita olah. Kita akan buat olahan makanan dari daun singkong. Ikuti terus ya nanti. Oke, mari Sedayana. Sekarang udah jam kurang lebih jam 3 ya, jam 3 ya. Jam 4. Oh, jam 4 ya, sorry. Kurang lebih ada jam 4. Oke, ini tadi ya daun singkong yang tadi kita ambil atau yang tadi kita ala ya. Yang waktu pagi-pagi tadi. Karena ini sebagian udah, sebenarnya ini sebagian udah udah dibersihin, udah dipetik-petik jadi kayak gini ya. Dan ini saya sisain sebagian. Ini buat sampel gitu untuk gimana caranya membersihkannya gitu. Jadi saya sengaja itu siang itu saya bersihin daun singkongnya sebagian, karena nantinya biar nggak terlalu banyak durasi nanti kita masak. Oke, jadi kayak gini. Ini saya siapin sisain yang belum dipetik ya, kayak gini. Jadi di sini tuh ada tangkainya. Nah, ini tangkainya yang gede-gede. Ini tangkainya kita harus copot dulu, harus dipisahin dulu. Jadi dibuang lah tangkai yang gede ininya. Jadi ini tinggal kita petik kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi kita ambil daun yang mudanya. Karena kan tadi waktu kita ngambil itu atau waktu kita ngalah itu di alam itu masih kecampur gitu, masih kecampur sama yang kolot, yang tua gitu. Jadi kita harus bisa. Nah, ini kan udah keras nih, batangnya juga udah keras, ini kita buang. Jadi kita sambil sortir gitu, kita ambil yang mudanya. Karena kalau daun singkongnya udah keras atau yang udah apa namanya, yang udah tua ya istilahnya, itu rasanya juga nggak enak. Jadi kita ambil yang mudanya sambil disortir. Tadi kita udah ya, saya udah bersihin ini yang banyaknya gitu. Ini saya sampel aja biar nanti lebih jelas bagi kalian gitu ya. Udah selesai ya untuk membersihinnya. Udah kalau udah dibersihin atau disortir dari yang muda sampai yang tuanya, yang tuanya dibuang, yang mudanya diambil kayak gini, udah disortir dari tangkainya, udah dilepasin.
istilahnya udah dibersihkan lah gitu ya. Tinggal kita cuci dulu kayak gini. Udah disortir, udah dipetikan, kita coba untuk cuci sekarang ya. Cucinya kalau bisa kayak pakai air mengalir kayak gini. Ini wadahnya. Silahkan dilanjut. Kita pindahin lagi ya, karena ini terlalu kecil. Oke, kita main bersih lah ya. Airnya terus dulu. Oke ya, kita masukin daun singkong ya. Jadi ini daun singkongnya kita puluhin. Oh, si obat ini Suara ya. Tidak kau kayak yang dedetkeun ya. suara kajian 2 kali. Kita dedetkeun. Udah. Kayaknya nggak muat ya Wargi Sadayana. Kita sebagian aja dulu dan sebagian lagi di akhir. Oke, sambil nunggu airnya panas ya. Sambil nunggu airnya panas, kita siapin bumbunya dulu ya. Oke, ini bumbunya saya akan tampilkan. Nah, ini nu Angpi. Seperti biasa kita tampilkan bumbunya. Di sini menu kita ini akan buat gulai daun sampe atau daun singkong. Oke, untuk bumbunya kita menggunakan seperti biasa seadanya aja, karena seada-ada juga bisa. Oke, di sini itu ada salam ya. Pertama ada salam, terus ada serai, ini serai ya. Ini serai yang udah dipotong. Terus ada daun jeruk. Terus ada mana teh? Serai. Iya merica. Oh, ini merica ya. Itu merica iya katuncar. Ini merica. Iya katuncar. Nah, ini merica. Ini ketumbar. Terus ini ada muncang. Terus ini ada santan, ada penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, kunyit, sama cabai panjang. Lajak di sini. Cabai panjang sama lengkuas ya atau lajak. Oke, kita beresin dulu biar gaheulin. Kita potong cabai dulu kayak gini. Cabainya udah dipotong ya, kita lanjut potong yang lain. Potong ini bawang bodas sama bawang berem atau bawang putih sama bawang merah. Oke, seperti biasa saya ngobrol lagi mungkin ya. Ini itu porsinya sesuai sama volume atau sesuai sama daun sampunya ya, daun singkongnya. Kalau daun singkongnya sedikit, bumbunya juga sedikit, tapi kalau daun singkongnya juga banyak, juga bumbunya menyesuaikan itu. Kita ini dulu ya. Oke. Ini kita potong dulu ya. Ini lengkuas ya atau laja. Nah, biasanya kalau di hajatan ya Wargi Sadayana, kalau misalkan ada daging, semur daging ayam atau daging apa, itu harus hati-hati yang ngambil itu, karena kalau ngambil nanti kebanyakan yang ngambil yang dari parasmanan hajatan ini, mereka suka ngambil ini nih lengkuas gitu, laja. Soalnya kalau misalkan pakai bumbu kuning itu kayak paha ayam. Jadi harus hati-hati ya, harus tetap cincung ya di hajatan itu atau di tempat-tempat rumah makan itu, karena suka kebalik, suka berkamuflase gitu si laja ini teh. Langsung mengulek-ulek.
kita ambil ini muncang gitu ya, muncang secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Nah, jadi saya titik. Nah. Terus kita masukin ini kita non ketumbar. Nah itu banyak namanya seperti. Ini ada non itu pedas. Kamuflase. Ini udah mulai mendidih. Kita turunin ya. Udah datakan kayaknya. Jadi kita masukin sebagian lagi. Lebar bos. Ya nanti juga kalau misalkan lama kelamaan mah nanti suka pewat warga sadayana ininya daunnya gitu. Kalau udah mendidih airnya nanti suka pewat. Pewatnya apa ini? Suka hah? Nah layu, suka layu nanti. Oke ya. Jadi ya, secukupnya aja ya, kira-kira aja. Kita tinggal ulek kayak gini. Lemu ya, atau udah lumayan bubuk kayak gini. Oke. Nah ini udah lumayan ya, udah sedikit. Jadi kita galok-galok kayak gini. Oke, nah ini udah mendidih ya, udah mendidih berarti udah lumayan matang ya. Nanti kita pindahin, kita tiriskan ya. Sekarang potong-potong ya, nah kayak gini, yang terlalu kecil aja. Ngopi jukut. Kalian yang kurang darah, ada yang kurang darah, kita beda di kurang darah rendah. Buat kalian yang darah rendah itu bisa mengonsumsi daun singkong. Ya kita udah ini ya, udah dipotong. Nah ini hasilnya kayak gini ya, kalau dipotong. Panjang sedikit nggak apa-apa. Oke, kita potong, kita siapkan bumbu yang lain. Ambil mata, Kita goreng dulu bumbunya sampai matang. Oke, udah mulai matang ya, kita masukin air. Ini lengkuas atau laja ya. Nah ini kayak gini, kita masukin daun salamnya semua, daun jeruk biar wangi. Ini ada serai, serainya udah dipotong ya, kita masukin. Oke, kita masukin galok-galok. Nyegak nunggu mendidih, kita masukin daun singkong. Kita ambil sedikit aja karena nanti kan kita mau bikin 2 menu. Jadi yang satu itu buat kita jadiin gulai, yang satu lagi kita buat jadiin lalap cor sama gitu.
Ini nggak disetting ya, ini real daun singkong, daun samput. Kita masukin santan kayak gini. Es krim. Kita garuk-garuk. Kalau udah digalo-galo atau udah dibalik-balik kayak gini, kita masukin bumbu lagi tambahan. Oke, di sini kita masukin sebagai penyedap rasa, kita masukin gula ya. Gula pasir, garam, kita aduk lagi. Oke, nanti kita tunggu mendidih dulu sampai matang ya. Sebenarnya ini udah matang juga, tapi kita tunggu lagi. Saya mau sedikit lebih lama lagi. Tapi ini juga udah matang sih, emang udah matang. Oke, seperti biasa kita skip dulu ya untuk keadaan saat ini. Nanti kita akan hidangkan ya. Kita akan buatkan sinematik ya untuk wargi Sadayana biar lebih detail untuk melihat. Oke, karena ini baru jam berapa? Oh, berarti kita sekarang baru jam 5. Kurang lebih ada 1 jaman lagi ya kita buka itu, nanti kita akan makan pas buka ya. Oke, siuk ya, nanti kita lihat matangnya. Kita akan nikmati, tinggal dinikmati. Wargi Sadayana, dikarenakan sudah azan ya sekitar kurang lebih 5 menit yang lalu ya. Oke, inilah untuk menu kita kali ini yang tadi kita buru ya, yang tadi kita ambil dari alam itu. Dan ini di sini kita buat tapi gulai daun singkong. Terus ini juga kita juga buatnya lalap daun singkong. Terus di sini ada kejo ya, ada nasi. Dan di sini juga ada sambal tang. Menu gulai singkong ala restoran ya, nah, seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Ini kadang juga kita ambil ya. Kayak orang Sunda mah bisa ya, pakai senok yang berputar, tapi tidak pakai kuah ya. Nah, oke. Nah, kayak di China kayak orang purul kan ya. Jika nasi padang gitu. Oke, ini di sini ada ini. Ya, kita coba nya wargi Sadayana tuh daun sampo, cuman ini mah versi jadi lalap namanya gitu. Cuman direbus saja, kalau ini pakai bumbu. Terus di sini plus ada sambal ya. Oke, kita akan coba ya. Pakai sayuran ya. Ini ada jeruk ya, kita kasih jeruknya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Oke, diolah aja sama kuahnya dulu ya, kita ambil kuahnya dulu. Asli enak ya. Asli ini mah enak. Nah, jadi setting ini asli enak ya. Jadi si bumbunya itu meresap sampai ke sampai ke daun singkong ya. Terus juga kuahnya juga enak, gurih. Terus juga untuk rasa daun singkongnya itu nggak pahit, enak. Pas emang. Nah, ini daun singkongnya. Asli mah juga
di rumah makan Sunda pedona asik. Ini yang ini pakai sambal ya, yang ala beli. Iya lada ya. Jadi bumbu nate kuahnya pas, tambah lagi. Jadi si apa namanya si daun singkongnya itu nggak keras karena kan tadi direbus dulu, terus diperas dulu airnya. Jadi kalau bagi kalian kalau di kampung mah gitu ya yang punya kayak bukan kurang darah tapi darah rendah, itu kalian bisa coba makanan-makanan dari daun singkong gitu. Kalian bisa olahnya sedemikian rupa, bisa kalian olah pakai sambal, lain dipakai coyal sambal juga. Kalian juga bisa makan daun singkong ini juga diolah jadi sedemikian rupa gitu istilahnya. Jadi menu-menu masakan tergantung selera kalian, bisa dibikin gulai mungkin kayak saya ini, terus bisa dibikin di crispy mungkin ya, silakan tergantung kalian, beraneka ragam lah. Kalian bisa ide kreatif mau bikin apa dari daun singkong. Dan yang jelas untuk di kampung itu kami percaya, bukan kami ya, tapi memang orang-orang di kampung itu percaya bahwa daun singkong itu memiliki manfaat, yaitu untuk mengobati darah rendah gitu. Orang kan dimakan. Oke. Karena mungkin ini yang lain juga pada mau, terutama istri saya juga mau. Jadi saya tidak bisa habiskan ini sendirian seperti biasa. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan konten selanjutnya gitu. Jadi jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe untuk kalian menyupport kami juga supaya kami itu semangat bikin konten video-video terbaru buat kalian juga. Jangan lupa dukung terus Sampurasun wargi tercinta. Nah, oke.